Anak penyanyi kondang Nia Daniati, Olivia Natania alias Oi, baru-baru ini mendadak menjadi sorotan publik lantaran tengah dilaporkan atas kasus dugaan penipuan tes seleksi calon pegawai negeri sipil. Disebut-sebut telah merugikan 225 orang karena kasus dugaan penipuan tersebut. Oi dikabarkan sampai memalsukan dokumen negara. Lantas benarkah para korban sempat menempuh jalur mediasi dengan suami Oi, Rafli Novianto Tilaar, yang merupakan seorang prajurit TNI? Benarkah pula kerugian yang disebabkan atas kasus dugaan penipuan tersebut menyentuh nominal 9 miliar rupiah? Kendati demikian, siapa sangka bahwa di antara 225 korban yang dirugikan akibat penipuan yang diduga dilakukan oleh Oi, terdapat salah seorang mantan guru SMA Oi yang bernama Agustin. Tak tanggung-tanggung, sang mantan guru yang terbuai bujuk rayu Oi pun sampai menjual sapinya untuk menyetorkan uang pada Oi sebagai syarat untuk menjadi PNS. Lantas benarkah Agustin yang menjadi calo dari Oi terhadap para korbannya? Benarkah pula dirinya disebut ikut menikmati hasil uang panas tersebut? Sementara itu, sebagai orang yang pernah singgah dalam hidup Nia Daniati, Farhad Abbas pun turut menanggapi permasalahan yang tengah melanda mantan anak sambungnya itu. Lantas bagaimanakah reaksi Farhad Abbas melihat Oi dan Rafli yang tengah dipolisikan? Benarkah ada isu suap yang mewarnai kasus tersebut? Serta benarkah pula kehidupan Oi kini tengah dilanda kesulitan ekonomi pasca menikah dengan Rafli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya kabar bahwa anak dari penyanyi kondang Nia Daniati, Olivia Natania alias Oi, telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penipuan tes seleksi calon pegawai negeri sipil. Kendati demikian, ternyata tidak hanya Oi, sang suami Rafli Novianto Tilaar yang seorang prajurit TNI pun turut dilaporkan lantaran dugaan membantu Oi melaksanakan aksi penipuan tersebut. Tak tanggung-tanggung, korban dari kasus dugaan penipuan itu kini telah mencapai 225 orang. Lantaran sudah sangat menggelisahkan, pihak korban pun segera melaporkan Oi dan Rafli ke Polda Metro Jaya pada 23 September lalu. Lantas benarkah sebelum melakukan pelaporan hukum secara resmi, pihak korban sempat menghubungi Rafli dan bermediasi? Serta bagaimanakah hasil dari mediasi tersebut sampai-sampai pihak korban akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke meja hijau? Jadi kurang lebih tanggal 4 September dengan adanya penipuan ini, maka kamilah cari namanya Rapi itu. Maka pada saat itu kami ketemu di kantornya mereka dan difasilitasin untuk kita bersama-sama bagaimana dan tanggung jawabnya seperti apa, kan begitu. Di Dijen Lapas itu bahwa Rapi mengatakan 1 minggu tidak ada kabar beritanya. Jadi sampai saat ini cuman WA 2 kali, tapi sampai sudah 3 minggu ini tidak ada menghubungi kami. Maka kita anggap bahwa Rapi ini dengan Oi ini adalah tidak ada itikat baik. Maka kami dengan tim kami dari lawyer ini sepakat untuk melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Kami tetap berharap kalau memang seandainya itu benar apa yang dialami, apa yang terjadi, kita tetap mengupayakan mediasi.
Sementara itu, dalam melancarkan aksinya, Oi dan Rafli dikabarkan sampai memalsukan dokumen kenegaraan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kerugian yang diderita korban pun kabarnya mencapai nominal 9 miliar rupiah. Lantas, bagaimanakah kronologi kasus dugaan penipuan yang menjerat putri dan menantu Nia Daniati tersebut? Serta benarkah pula kerugian yang diderita korban sampai menyentuh nilai yang fantastis? Benarkah kini sudah ada beberapa pengembalian dana? Jadi memang tadi siang kami melengkapi dokumen dan kemudian juga kami mengambil LP tentang dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Oli dan Raf, ya, saya singkat aja, nggak saya buat lengkap. Oli ini adalah anak dari penyanyi lawas dengan istilah ND. Nah, kenapa kami buat pengaduan? Karena jumlah korban sudah sangat banyak sekali. Jumlahnya ada 225 orang. Kemudian jumlah nilai uangnya 9,7 miliar. Dan yang lebih sinting adalah bahwa si Oli dan Raf itu membuat surat pengangkatan, nota dinas, dan surat PIP ya atau TMT dari BKN itu palsu. Jadi begitu para korban diminta oleh Oli dan Raf menyerahkan uang lewat cara transfer tunai, maka mereka langsung memberikan 3 SK ini, ya, sebagai bukti kepada para korban bahwa uang kamu tuh bener loh ya, nggak dipakai sama kita, gitu kan? Nah, setelah peristiwa itu berlangsung selama setahun setengah, kami kan mulai curiga, gitu kan ya, kenapa kok tidak satu pun yang secara aktif bekerja? SK ada tapi belum bekerja. Waktu kejadian tahun 2019, yaitu pertama kali Ibu Agustin yang tahun 2021 saya ditawarin untuk jalur prestasi. Kerugian dari saya sendiri sekitar 40 juta. Ya itu kan masih asumsi ya. Kita lihat aja berapa besar. Katanya ada pengembalian uang sudah ada. Kemudian jumlahnya tidak sebesar itu. Dan pihak Agustin juga katanya menerima uang banyak juga, bukti transfer sudah diperlihatkan juga. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Oi dan Rafli tersebut memang mengejutkan lantaran jumlah korban yang mencapai 225 orang. Bahkan di antara korban tersebut terdapat beberapa guru dan wali kelas Oi. Lantas benarkah sang mantan guru Oi tersebut sampai menjual sapinya untuk menyetor uang kepada Oi? Serta benarkah pula sang guru sempat ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan putri dan menantu penyanyi kondang Nia Daniati, Olivia Natania alias Oi, dan Rafli Novianto Tilaar kini masih menggegerkan publik. Tak tanggung-tanggung, disebutkan telah ada 225 orang yang menjadi korban penipuan tersebut. Bahkan di antara 225 orang tersebut ada beberapa mantan guru dan wali kelas SMA Oi yang menjadi korban. Lantas, seperti apakah bujuk rayu Oi pada mantan gurunya itu? Benarkah untuk menyetorkan uang syarat menjadi PNS itu, beberapa guru sampai rela menjual sapi, tanah, dan kendaraan bermotornya? Lalu, bagaimanakah tanggapan pihak Oi atas hal tersebut?
Dan benarkah sang mantan guru itu juga sempat mendapat bagian dari uang panas tersebut? Kebetulan Oli tersebut kurang lebih dia lulus kalau nggak tahun 2009 ya, saya hampir lupa. Setelah itu saya tidak pernah kontak sama sekali. Hubungan kami waktu di sekolah ya baik-baik saja gitu ya. Dan di tahun 2019 tiba-tiba yaitu dia menghubungi saya, menawarkan saya untuk ikut CPNS ini. Saya sudah 4 tahun berpengalaman mengurus ini dan ini menjadi tahun kelima. Ya, kenapa saya yakin? Ya, karena memang nominal yang diminta juga tidak besar. Niat dia membantu. Bahkan dia pernah menyampaikan sama CPNS, saya nggak ada makan Rp1.000 pun ya. Nanti kalau kamu sudah terima gaji pertama, tolong ya saya ditraktir makan. Itu aja. Saya ditraktir di warteg juga boleh, kata dia. Itulah yang meyakinkan kita. Kita datang ke rumahnya, di situ dikasih penjelasan, awalnya seperti itu ya, bahwa dia itu punya link dan sebagainya. Meyakinkan sekali. Waktu itu dia bilang sama saya, Bu, saya baru beli rumah ini 40M. Untuk meyakinkan kita seperti itu. Rumahnya besar sekali, ada kolam renang dan sebagainya. Mungkin salah satu cara dia untuk menjerat kita, meyakinkan kita. Tahu itu gurunya. Saya udah telepon sama Agustin, cuman Agustin masih belum terbuka gitu. Seperti apa komunikasinya, Bang? Ya dia merasa dia dirugikan keluarganya. Tapi Oi merasa Agustin dapat bagian dan Agustin bagian mencari gitu. Dia hanya terima beres. Mereka nggak mau dikembalikan uang dengan potong bagian mereka, jadi semua dibebankan kepada Oi. Pertanyaan saya sama Agustin adalah, kamu ngumpulin 216 orang untuk apa gitu kan? Apa keuntungannya gitu kan? Kira-kira begitu kan? Terus dia nggak mau jawab, tapi akan dijawab dengan bukti saja. Di sisi lain, sebelum membawa kasus dugaan penipuan tersebut ke ranah hukum, mantan guru SMA OI sempat ingin menyelesaikan masalahnya dengan OI secara kekeluargaan. Kendati demikian, pihak OI dan Rafli justru tidak menyambut itikat baik tersebut, bahkan dikabarkan menghilang tanpa jejak bagai ditelan bumi. Lantas bagaimanakah tanggapan pihak OI terkait hal tersebut? Benarkah Nia Daniati sempat merasa terganggu karena rumahnya terus-menerus didatangi para korban? Untuk secara kekeluargaan, saya sudah 4 kali ke rumah mamahnya yang ada di Jalan Kalibata, Jalan Manggis B, Blok B nomor 27. Saya sudah ke sana 4 kali, tidak pernah ketemu mamanya. Tapi ketemu keluarga dari kakak-kakaknya, kakak mamanya kita sudah sampaikan, bahkan pernah saat itu juga sudah ada dibuat perjanjian, tapi tetap dia ingkari. Saya pada saat itu dapat informasi bahwa mamanya lagi ada di daerah Menteng. Akhirnya saya kejarlah ke sana. Saya ketemu, kebetulan beliau kan kenal juga dengan saya, karena kami hubungannya baik sebenarnya dengan orang tuanya. Ya, saya sampaikan. Oh ya, ada apa Bu gitu kan? Ya Bu, saya mau bicara sebentar, kita minggir lah karena di situ banyak orang gitu kan. Karena sekali lagi saya pengen kekeluargaan Mbak, nggak ada macam-macam gini-gini, nggak ada lah. Ya, saya sampaikan, saya cerita mengenai anaknya yang terlibat perekrutan CPNS ini dengan nominal kalau di rata-rata misalnya ya 50 saja, kalau kali 300 sudah nominalnya udah luar biasa, udah 15M ya kan. Tapi saya nggak tahu lah kalau yang lain itu kan masing-masing ya, karena langsung kepada Mbak Olinya sendiri gitu, saya kurang paham. Yang jelas yang ada di kami adalah 225 orang. Saya sampaikan ke ibunya, di situ ada korban yaitu guru-guru. Saya sendiri saya sampaikan, saya 16 orang Bu keluarga saya. Terus ada guru-guru yang notabene mantan wali kelasnya dia pun ikut diajak sama dia. Ibaratnya seperti itu. Karena dia menjaminkan, dia meyakinkan sekali 1000% gitu loh. Seperti itu Mbak. Jadi ya, kita sudah menyampaikan ke Ibu Nia seperti itu. Akhirnya Bu Nia cuma menyampaikan, Oli sekarang sudah berkeluarga, bukan menjadi tanggung jawab mamahnya lagi. Saya bilang, saya tidak minta pertanggungjawaban Ibu, saya cuma minta Ibu menjembatani kami untuk bisa menemukan kami dengan Oli seperti itu. Karena terus terang kami sudah jalan buntu, sudah dari Juli, Agustus, September tidak pernah bisa dikontak lagi. Mengenai urusan ini, Ibu Nia pernah telepon saya beberapa kali untuk membantu menyelesaikan kasus ini karena selalu ke rumah Ibu Nia. Jadi Ibu Nia mengharapkan agar kalau bisa Abang
membantu menyelesaikan, dalam artian Ibu Nia jangan sampai dilibatkan karena Ibu Nia tidak pernah tahu urusan ini ya. Saya berharap semua kasus itu tentu endingnya yang terbaik ya, ada penyelesaian secara kekeluargaan. Harapan saya semuanya mereka ini saling kenal, apalagi ada mantan guru ya, pasti mengenal lebih dekat. Terkait kasus dugaan penipuan yang melibatkan Oi dan Rafli, mantan suami Nia Daniati, Farhad Abbas pun buka suara. Lantas, bagaimana reaksi Farhad Abbas saat mendengar mantan putri sambungnya dipolisikan? Benarkah ada isu suap yang mewarnai kasus tersebut? Serta benarkah pula kehidupan Oi kini tengah dilanda kesulitan ekonomi pasca menikah dengan Rafli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Sebagai orang yang sempat singgah dalam kehidupan Nia Daniati, Farhad Abbas pun tak tinggal diam mendengar mantan anak sambungnya dipolisikan. Dengan tegas, Farhad pun mengutarakan pendapatnya atas kasus yang menyeret nama Oi dan Rafli. Tak segan-segan, Farhad membahas adanya isu penyuapan yang mewarnai kasus mantan putri sambungnya itu. Secara lantang, Farhad pun menyebutkan bahwa mantan guru SMA Oi Agustin juga sempat mendapat bagian dari uang panas tersebut. Lantas, bagaimanakah reaksi awal Farhad saat pertama kali mengetahui hal tersebut? Sebagai seorang mantan suami dan pernah jadi ayah anak ini, ya saya turut prihatin dan saya berdoa semoga masalah ini cepat terselesaikan. Seandainya mereka terbuka, ya mungkin kita akan memberi saran atau apa gitu. Tapi selama ini kan tidak pernah tahu bisnisnya apa dan siapa dengan siapa dia berbisnis. Tapi kalau judulnya ada sekelompok orang yang 200 ingin menjadi pegawai negeri, berarti kan membayar gitu. Harusnya pihak polisi bertindak aja sekalian diproses, baik yang jadi calonnya maupun jadi yang ingin menjadi pegawai negeri itu gitu. Karena ini adalah contoh yang tidak baik. Saran saya buat Oi, hadapi saja. Bongkarnya semua siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan bahwa orang yang bekerja sama dengan itikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum. Boleh saat ini kalian mengatakan kalian dirugikan. Tapi seandainya kalian berhasil lolos dengan cara-cara yang tidak benar, menyuap, berarti kalian merugikan negara. Dan itu merupakan kejahatan tindak pidana korupsi. Catat ya, kalau lawyernya kemarin mempermalukan dengan cara-cara seperti itu, berarti dia mengakui bahwa mereka menyuap, bukan mereka dibodoh-bodohin. Hanya yang namanya korupsi itu bodoh, itu yang perbuatan bodoh gitu. Harusnya kalian takut ketahuan, ini terekspos. Yang jelas, orang yang menyuap juga harus dikenai juga, karena tujuan mereka adalah ingin jadi pegawai negeri dengan berbayar, dan mereka sudah bayar kan. Nah sekarang mereka akui itu menyuap atau apa? Untuk pelatihan atau untuk, kalau mereka untuk menyuap kena, kalau untuk pelatihan ya tinggal gugat perdatanya. Makanya lain kali perjanjian dengan orang harus lihat hartamu apa, bisa nggak kamu kembalikan apabila gagal. Nah, kalau orang bilang saya siap mengembalikan, saya siap mengganti rugi, ya oke, ada asetnya ada, itu masih positif ya. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali, apalagi baru kenal tiba-tiba kita mengeluarkan uang nggak ada jaminan, ya susah. Mereka ini tidak mengerti bahwa mereka menyuap, mereka melaporkan gitu. Ini kan namanya kejahatan gitu. Kayak orang main judi. Main judi nih hasilnya dibilang saya ditipu uang dari hasil judi, gimana mau melaporkan? Sama-sama uang dari hasil kejahatan dan judi dilarang. Kendati demikian, kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Oi saat ini ternyata bukan kali pertamanya. Sebelumnya, putri Nia Daniati tersebut pun beberapa kali sempat berurusan dengan masalah hukum.
Mulai dari dilaporkan karena belum membayar cincin senilai 700 juta, kasus penggelapan mobil, hingga kasus penggelapan dana sebesar 61 juta rupiah. Lantas benarkah pasca menikah dengan Rafli pada 20 Februari 2021 lalu, kondisi perekonomian Owi semakin memburuk sampai harus menumpang tinggal di rumah Nia Daniati? Tahu nggak sih kehidupan Owi sendiri seperti apa? Ya dulu makmur, tapi sekarang lagi susah. Ya mungkin karena bisnisnya macet dan kena masalah ini. Susahnya seperti apa nih pekerjaannya sehari-hari? Dibantu sama Nia Daniati. Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kan 2 tahun ini kan nggak ada keglamoran di Indonesia. Jadi biasa-biasa saja. Hanya pernikahannya aja rame. Ya saya kasihan lihat Nia, kasihan lihat anak ya karena mereka mengungsi sembunyi. Gitu. Hikmahnya hidup harus hemat, tidak boros. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.